Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zadil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazis lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat Asy-Syura ayat 19 sampai ayat 20. Shadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam besar Masjid Paseh yang dimuliakan Allah, panitia pembangunan masjid dan kemakmurannya, senantiasa Allah melimpahkan rahmat kepada mereka dan juga segenap lapisan kaum muslimin ahli Jumat yang dimuliakan Allah. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada suatu malam, tepat malam itu malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril dikala Jibril menemui Nabi Muhammad di malam itu? Wa qala Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailah, sesungguhnya malam ini malam yuftahu abwabus sama, malam yang dibukakan pintu langit, malam yang dibukakan pintu-pintu rahmat. Wahai Muhammad, ketahui olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya malamnya malam yang dibuka oleh Allah seluruh pintu-pintu rahmat kepada kita. Maka oleh karenanya hai Muhammad, faqum, bangun olehmu hai Muhammad malam ini, fasalli, dan laksanakan salat hai Muhammad. Warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkatkan kepalamu hai Muhammad, wa yadaika, dan dua tangan engkau hai Muhammad, ila sama, ke pihak langit. Karena langit itu yaitu kiblat untuk orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Muhammad bangun dan berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhil lailah, apa ini malam ya malaikat Jibril? Wa qala Jibril menjawab, hai Muhammad, ini malam, hadhil lailah lailatun yuftahu salasa mi'atin minar rahman min abwabis sama wa abwabir rahman. Ini malam hai Muhammad, suatu malam yang sangat bersejarah, malam yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah pada malam ini membukakan 300 pintu langit dan Allah membukakan 300 pintu rahmat. Para hadirin sekalian, ini pembicaraan antara malaikat dengan Nabi Muhammad, yang bahwa sesungguhnya malam ini malam yang dibukakan oleh
oleh Allah 300 pintu langit, dan Allah membukakan 300 pintu rahmat. Dikala Allah telah membukakan pintu langit dan pintu rahmat, fayaghfirullah, Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa manusia. Ubina dosa-dosa manusia yang sigom dunia, apapun dosa-dosa yang mereka lakukan, pada malam ini Allah mengampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man syarakallahu bi syai'an, kecuali yang tidak pernah Allah mengampunkan dosa-dosa manusia, yang manusia selalu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan terusnya malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad pada malam itu, Muhammad, cuma ada 9 kelompok manusia yang pada malam ini, artinya malam nisfu Sya'ban, tidak diampunkan oleh Allah dosanya. Tidak dibukakan kepada mereka pintu langit, tidak dibukakan bagi mereka pintu rahmat. Artinya Allah menutup kepada mereka, yaitu keampunannya kepada 9 kelompok manusia. Saudara hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan 9 kelompok ini, dan kita ingin kepada Allah menjadi orang-orang yang tidak mempersyukurkan Allah. Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita semua. Mana yang 9 kelompok itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, illa man kana sahiran. Yang pertama, orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah kalau matahari telah terbenam pada malam nisfu Sya'ban, karena perhitungan daripada hari dan tahun bulan hijrah ialah dikala terbenam matahari di waktu maghrib. Tetapi peralihan waktu dan hari kalau bulan Masehi, yaitu tepat pada jam 00:00, pada jam 12 malam, pertukaran siang kepada malam, pertukaran malam kepada siang. Tetapi kalau bulan hijrah, yaitu pertukaran masa jatuhnya dikala terbenamnya matahari. Saudara hadirin kaum muslimin, yang pertama yang hanagu ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu daripada pihak tukang-tukang sihir. Bahkan hanagu ampun dosa oleh Allah tukang sihir. Dan apa itu sihir? Sihir suatu sifat yang ada pada manusia, suatu ilmu yang ada pada manusia, yang sifatnya yaitu mencirikan adat, tetapi tidak dapat mengubahkan hakikat. Seperti sihir Fir'aun kepada Nabiullah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tetapi kalau terjadi pencirikan adat yang terjadi sebelum terjadi nubuah, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, yang dinamakan yaitu ada istilahnya, yaitu pada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau terjadi sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, yang dapat mencirikan adat, bahkan dapat mengubahkan hakikat, yaitu dinamakan dengan mukjizat. Kalau terjadi pada ulama-ulama yang takwa kepada Allah, mencirikan adat terjadi pada ulama orang-orang yang soleh, itu dinamakan dengan yaitu karamat. Kalau terjadi pada orang-orang biasa, maka dinamakan itu ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi perkara yang mencirikan adat terjadi pada orang-orang bodoh, itu dinamakan dengan sihir. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, makanya orang yang memeliharakan ilmu sihir pada malam nisfu Sya'ban tidak dibukakan pintu taubat oleh Allah, tidak diampunkan dosa oleh Allah. Pertama. Yang kedua, yaitu si kahin, orang yang pelihara jin. Memang tidak salahnya manusia memeliharakan jin, tidak ada masalah. Kebukti Nabi Allah Sulaiman
juga pelihara jin. Cuma beda, Nabi Sulaiman pelihara jin dengan Danyau pelihara jin beda. Nabi Allah Sulaiman pelihara jin, jin menjadi yaitu anak buah Nabi Sulaiman. Tetapi kalau manusia biasa yang pelihara jin, manusianya yang jin karena buah jin beda. Makanya sikahin udang meduk, maka hana kepampun dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kelima yang hana kepampun dosa oleh Allah, musyahid. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man musyahid ya Rasul?" Siapa orang-orang yang musyahid itu ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-musyahid may la yatakallamu akhahu fawqa salasati ayyam au khamsata salasati ayyam." Orang yang musyahid itu orang-orang yang tidak pernah berkata-kata, tidak pernah berbicara dengan sesama saudaranya yang muslim di atas 3 hari atau bahkan sampai 5 hari. Hana pegah-pegah habangan sabi saudara kita. Cuma dengan sabi-sabi saudara, uap cuma sedikit saja, baju sagai uap, tetapi yang sehingga antara keduanya tidak ada pernah basa-basi antara kedua mereka. Maka sampai kalau 5 hari atau 3 hari, maka kalau sempat datang malam nisfu Sya'ban, Allah takkan pernah mengampunkan dosa-dosa mereka. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang khususnya yaitu orang yang tidak diampunkan dosa pada malam nisfu Sya'ban, wa akli riba, orang yang pajuk harta riba, pajuk pengumum, utang 10 juta bayar 12 juta. Singkat saja, karena hari ini hari Jumat. Yang seterusnya orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah yaitu abdul walidain, orang yang menjatuhkan air mata ibunya, orang yang menjatuhkan air mata papanya dengan sebab perangainya atau tingkah lakunya ataupun tutur katanya, yang sehingga sedihlah hati dua ibu bapaknya. Maka sampai kalau terjadi malam nisfu Sya'ban, tetap Allah menutupkan pintu taubat kepada mereka. Allah tidak pernah mengampunkan dosa mereka. Hadirin sekalian, kemudian yang ke-8, orang yang tak diampunkan dosa oleh Allah. Kita harus sangat berhati-hati. Malam minggu ini malam terakhir, yaitu an-namam. Orang yang dengan sebab kanyan, dengan sebab tuduh kanyan, dapat merusakkan suasana berhubungan orang lain. Dimupake orang lain gara-gara lidah katanya. Dimupake orang lain gara-gara tingkah lakunya. Haba ino tamekedi, haba idih tamekedi, bahkan menciptakan fitnah di antara di tengah-tengah masyarakat, yang sehingga timbul fitnah dapat merusakkan suasana hubungan orang lain dengan sebab orangnya dinamakan dengan nama lalat merah rum kata kenteng orang Aceh. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali persaudaraan antara satu dengan yang lain, lebih-lebih saudara kandung, lebih-lebih jiran tetangga. Mereka tidak mempedulikan antara hubungan mereka. Mati kata halun jahilun madilun bekaja, kauri bakahan kujak dan kribadung bekaja, putus hubungan. Maka ini termasuk orang yang ke-9 yang tidak diampunkan dosa oleh Allah kalau mereka belum taubat sebelum terbenam matahari malam minggu ini, kecuali mereka meninggalkan perkara-perkara itu dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedih Nabi Muhammad wa dengar 9 kelompok manusia yang tidak diampunkan dosa oleh Allah. Fa kharajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pada malam langsung duduk nejak semayang. Wa baka Nabi Muhammad menangis fi sujudihi, dalam sujudnya Nabi. Wadana sujud malamnya Nabi, negeri Nabi, dan berdoa dalam sujudnya Nabi. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa ahsasanaha alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nabi yang sambil menangis, negeri Nabi pagi jiku maklum, ya Allah, kalau memang mereka termasuk dalam golongan-golongan yang 9 tidak diampunkan dosa olehmu, ya Allah, ya Tuhanku.
Nabi sendiri sedih melihat mendengar percakapan malaikat 9 kelompok manusia tidak diampunkan dosa oleh Allah kecuali mereka sebelum terbenam matahari mereka telah mendahului taubat kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara itu. Sekian sajalah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadikan pengamalan dan menjadikan sejarah dalam kehidupan kita supaya kita membela diri kita dari perkara-perkara yang merumuskan kita kepada neraka. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama sekarang kita membaca dan menyimak 5 rukun doa al-khutbah, di mana kekurangan dan kesilapan hendak ditegur secara sehat sebuah ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.